warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dengan NPM 251000393. Di sini saya akan menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Konsep ini mewakili kumpulan nilai-nilai fundamental yang membimbing pembentukan dan pengembangan negara ini sejak kemerdekaan 1945. Pancasila bukan sekedar ideologi politik, melainkan juga sebuah kerangka filosofis yang mengintegrasikan 5 prinsip utama: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 prinsip paduan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai filsafat bangsa, dasar negara, dan negara Republik Indonesia. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila juga mencerminkan pandangan, cita-cita, dan gagasan yang membentuk inti ideologinya. Para pendiri Indonesia menciptakan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan nilai-nilai filsafat. Selain itu, berfungsi sebagai panduan untuk sikap, perilaku, dan tindakan. Dalam konteks ini, Pancasila adalah sebuah filsafat. Oleh karena itu, Pancasila berbeda dari sistem filsafat lainnya karena karakternya yang unik. Prinsip-prinsip Pancasila tidak boleh saling bertentangan. Selain itu, sistem ini terstruktur secara hierarkis. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila mewakili penyelidikan kritis dan logis sebagai landasan tatanan politik dan realita budaya negara, dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Secara mendasar, sebuah sistem filsafat adalah jaringan ajaran tentang realitas. Sebuah sistem filsafat adalah keseluruhan yang terstruktur dan menyeluruh, yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Apa itu filosofi Pancasila? Filosofi Pancasila adalah cara pandang yang kritis dan logis terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat diuraikan menjadi 4 bagian. 1. Pancasila kadang-kadang disebut sebagai ideologi bangsa. Sistem filsafat yang dapat memelihara identitas dan pandangan tentang bangsa Indonesia. 2. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, materi, dan spiritual rakyat Indonesia. Ketiga, Pancasila adalah tantangan untuk mengatasi globalisasi sebagai filosofi. 4. Kerangka intelektual, Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk perilaku dan pemikiran masyarakat Indonesia. Berikut aliran sistem Pancasila. 1. Ontologi, sebuah aliran filsafat yang berargumen bahwa keadilan, moralitas, dan eksistensi Tuhan membuat mungkin prinsip inti
Sistem ini nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat dalam kenyataan. 2. Emosionalitas. Aliran filsafat Pancasila yang mengkaji ilmu alam berbasis teori adalah teori korespondensi, kebenaran yang menekankan kesesuaian fakta dan data. 2. Teori kebenaran pragmatis yang menekankan informasi yang dianggap menguntungkan. Kebenaran 3. Kebenaran berdasarkan konsensus sering disebut sebagai teori konsensus kebenaran. Teori konsensus kebenaran yaitu kebenaran berdasarkan kesepakatan. Teori empiris kebenaran yaitu kebenaran berdasarkan pengalaman. Teori intuisi adalah kebenaran yang berlangsung dari indera, manusia atau akal. Teori kebenaran yang diungkapkan. Teori kebenaran yang diungkapkan adalah kebenaran mutlak. 3. Aksiologi, sebuah bagian dari filsafat Pancasila yang membahas topik yang harus bermanfaat dengan mempertimbangkan penggunaan dan keagamaannya. Menurut Notonegoro, aksiologi dibagi menjadi 3 kategori. 1. Nilai-nilai vital, 2. Nilai-nilai materi, dan 3. Nilai-nilai spiritual. 4. Antropologi, sebuah subset dari sistem filsafat Pancasila yang mengkaji monopluralis dari sifat manusia yang mencakup sifat monodualistik dari jiwa dan tubuh, makhluk monodualistik yang mandiri, makhluk monodualistik dari Tuhan, dan individu monodualistik dan sosial. Sebagai sistem filsafat Pancasila, antropologi mencerminkan beberapa prinsip dan nilai-nilai penting. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk spiritual dan memiliki kewajiban moral terhadap Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap satu sebagai bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila menekankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, di mana kesempatan, hak, dan kesejahteraan sosial tersebar merata. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem filsafat antropologi mencerminkan pandangan tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan tata nilai yang mendasari masyarakat Indonesia. Ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berbudaya dalam keragaman yang ada. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila bukan sekedar ideologi politik, tetapi pandangan hidup yang membimbing bangsa Indonesia menuju keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pancasila menjadi pondasi moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Nilai-nilainya mengajarkan
kita untuk hidup bermain, menghormati sesama, mencintai tanah air, menghargai musyawarah, dan menegakkan keadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.